saya lahir gitu. Pas saya lahir, nah, saya tuh selalu didatengin oleh makhluk itu setiap malam. Nah, dan yang tahu ibu saya yang di rumah sama nenek. Nah, tapi pas ditelepon saya nggak tertarik, nggak mau nyeritain ke ibu saya, dikira ibu saya nggak ada sangkut pautnya, soalnya kan yang dari keluarga nenek kan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Rekso Bumi. Pada malam ini kita kedatangan narasumber baru yang akan menceritakan pengalaman horornya. Langsung saja kita sapa-sapa narasumber kita. Selamat malam Bang. Malam. Apa kabar? Baik, biasa. Sibukan apa nih Bang? Sibukan mah masih kerja sih di PT. Oh, berarti sekarang lagi ada di kampung ya? Lagi senggang lah, pulang liburan. Tahan dulu Bang. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan segera subscribe, like, komen, dan share. Tak lupa juga pencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Langsung saja Bang. Kejadian pengalaman Abang tahun berapa Bang? Pengalaman mistis ya. Jadi saya pernah mengalami ini sih pada 4 tahun kebelakangan lah. 2016. Iya, 17 ya? 17-16 waktu saya masih SMA maksudnya. Ya pada waktu itu sih lagi liburan sekolah Bang. Jadi saya pergi ke kampung nenek yang boleh disebut inisial kotanya di daerah Solo. Oke. Solo. Tapi kecamatannya nggak usah ya, Nggak usah. di inisial aja S. Nah pada waktu itu kan liburan sekolah nih Bang. Jadi saya ikut sama kakak saya untuk berlibur, yang katanya ke rumah nenek. Pada pagi hari saya berangkat dari kota saya ke kampung nenek yang ada di situ Jawa Tengah, Solo. Nah nyampe sana jam 3-an lah habis asar. Tapi kayak udah gelap banget Bang. Udah ya namanya istilah juga di kampung ya. Nah saya terheran-heran Bang nyampe sana, dikarenakan rumahnya kayak rumah kayak zaman Belanda gitu. Berarti rumah zaman dulu. Iya. Abang berapa orang sana Bang? Sama keluarga, orang tua? Sama kakak saya doang. Berdua? Ya, plus liburan sekolah. Sama kakak saya doang, nah liburan. Pas nyampe di belakang rumah tuh ada kayak sumur. Tapi aneh Bang sumurnya. Kayak ada hiasan kayak gitulah. Hiasan kayak ukiran tuh. Kayak bukan sumur biasa tuh Bang. Ukiran di apa, di tembok, kayu-kayu apa tembok? Enggak, di sumurnya kayak jadi kayak keramik tuh. Oh, Suatu keramik diukir-ukir kayak gitu. Iya. Ininya kayak sumur zaman dulu lah. tapi itu masih aktif, masih dipakai? Enggak, itu tuh terletak di belakang rumah. Oh. Sumur itu di belakang rumah pas. Ini nggak dipakai, pas dipakai sama keluarga nenek saya doang. Di situ ada nenek saya sama kakek saya doang di suatu rumah itu. Nah, saya ke situ kan, ke sumur. Saya deketin kan. Saya awalnya sumur biasa aja. Ya namanya juga masih kecil kan. Ya ngiranya sumur biasa lah. Nah, terus udah tuh. Hari pertama sih nggak ada kejadian janggal sih. Hari pertama masih biasa-biasa aja. Saya malam biasa tidur, aktivitas seperti biasa lah di rumah nenek. Nah, lanjut nih di hari kedua. Di hari kedua abang saya pergi, pas itu tuh kayaknya ada acara sama kakek, nggak tahu nikahan anaknya kakek atau kakaknya bapak saya tuh. Nah kan pergi tuh, tinggal saya sama nenek doang di rumah itu. Nenek saya tuh jadi setiap sore tuh ke sumur itu terus. Kan di belakang juga kebun sih, di belakang kayak ada jagung gitu, kebun. Nah di belakang. Nah sambil berkebun nggak tahu, tapi selalu mampir ke sumur itu. Entah itu duduk, entah itu ngapain lah, tapi selalu di sumur itu. Maaf Bang, jarak antara rumah nenek ke tetangga itu jauh apa dekat? Jauh Bang. Berarti berjauhan? Jauh. Di situ kebun posisinya. Ya paling berapa meter ya, cuma
samping-samping rumahnya kebun semua sih di situ. Saya kan aneh kan, apa sumur biasa, apa sumur, sebenarnya saya takut bang, cuma rasa penasaran itu yang bikin saya kepo kan pada saat itu. Nah, di malam hari kakak saya ya, sama kakek saya pulang. Nah, saya bertanya kan, semuanya kayak biasa aja, kayak nggak ada yang diituin dari sumur itu tuh, satu keluarga tuh kayak biasa aja, itu sumur biasa gitu. Saya nanya ke abang saya, bang, ini sumur kok aneh, nggak kayak sumur yang biasanya gitu, yang biasa saya temuin gitu. Terus kata abang saya jawab, enggak, itu sumur biasa. Nah, terus saya tanya lagi sama kakek saya, kayak itu sumur apa sebenarnya, kata saya, kok kayak aneh, kayak sumur bekas zaman dulu, tapi kayak kayak dijaga banget tuh bang. Jadi istilahnya kayak dirawat gitu, sampai bersih lah ya, sama nenek saya. Kakek saya jawab lagi itu, enggak, itu mah sumur biasa aja. Nah, kayak biasa-biasa aja. Nah, saya nanya ke nenek saya, nek, itu sebenarnya sumur apa? Apa sumur legenda gitu, kata saya. Nenek saya cuma tersenyum pas saya tanya itu. Tapi abang nggak dilarang untuk mendekat? Enggak ada, nggak ada larangan sih. Merokok dulu. Oh, silakan bang. Nah, lanjut ya bang ya, di malam hari. Jadi kamar saya sama sumur itu sebelahan. Nah, kamar saya itu paling belakang. Nah, sedangkan abang saya di depan. Saya tidur sendiri waktu itu bang. Jadi kalau saya pun nengok jendela juga kamar kelihatan. Kamar sumur kelihatan, sumur itu. Di suatu malam kan saya kayak ada pikiran yang janggal tuh, apa sih sumur itu tuh? Penasaran. Apalagi saya masih pas SMA kan, itu masih penasaran. Nah, saya takut sebenarnya, tapi saya mencoba nengok lagi, Oke lah, hari kedua masih nggak ada kejadian aneh ataupun gimana gitu. Lanjut ke hari ketiga nih. Di hari ketiga saya waktu di sore hari tuh ikut berkebun sama nenek di belakang rumah tuh. Dekat sumur itu? Iya, dekat sumur itu. Saya ikut berkebun kan, kayak ini, ngambilin sayur-sayuran kan, banyak, ada jagung juga di situ, banyak lah pokoknya. Nenek saya pasti suka berkebun, setiap sore pasti suka berkebun. Nah, nenek saya ke sumur itu tuh bang, saya ikut kan. Apa yang mau tahu sih apa yang dilakukan nenek di sumur itu kan. Nah, seperti biasa, kayak cuci muka sebenarnya mah, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Berarti airnya masih banyak bang ya? Masih ada airnya, masih jernih aja. Soalnya sumur nggak dipakai buat umum juga sih, buat keluarga nenek saya doang. Nenek di rumah itu juga ada nenek sama kakek saya doang. Pas itu kan saya tanya ya, nenek sering kesini emang setiap sore? Kata saya tuh nanya, iya, nenek kesini setiap sore. Pasti nenek habis berkebun selalu ke sumur ini. Emang apa sih nek, sumur ini sampai dikunjungin terus gitu sama nenek? Padahal kan kakek biasa aja sama sumur itu. Dan waktu habis saya nanya tentang sumber itu ke nenek tidak menjawab detail. Nenek saya cuma menjawab seadanya aja, seakan-akan itu sumur biasa. Tapi tiba-tiba setelah nenek ini jawab pertanyaan saya yang tadi tuh, nah si nenek tiba-tiba langsung mandiin saya sambil mulutnya sambil ini baca-baca kayak gitu. Iya, tapi kayak bacaan Jawa kuno tuh. Kejawen? Iya, bukan kejawen, kayak Jawa wetan, Jawa
Iya. tengah Jawa Timuran tuh, nggak tahu saya artinya apa, kan baru denger juga waktu itu. Nah, dimandiin lah saya di situ. Saya nanya, Nek, saya bisa mandi di kamar mandi, kata saya nggak biasa mandi di sumur. Kata, udah diam, katanya, saya di sini aja. Mandiin selang berapa lama udah kan, saya kembali tuh rumah, makan biasa sama kakek nenek abang saya. Setelah makan kan udah, selang singkat cerita udah malam nih. Nah, di hari keempat pas pagi saya diajakin tuh sama kakek saya tuh nyari ini sembako buat keperluan keluarga, buat makan sehari-hari. Tapi dikarenakan saya mau ini, nenek saya nyuruh saya bantuin kebun, saya nggak jadi ikut kakek sama abang saya sama kakak saya ikut sama nenek saya untuk berkebun. Dan saya penasaran juga sih sebenarnya, mau tahu cerita tentang sumur itu sama nenek. Berangkat tuh abang. Nah, terus pas abang berangkat, selang gak lama, pas itu posisinya di ruang tamu keluarga di depan rumah, si nenek tiba-tiba nyanyi bang, nyanyi apa yang saya dengerin waktu saya malam tadi, waktu saya kebangun. Gamelan mirip itu. Banget Yang waktu ada gamelan itu. iya. Tapi pas itu nggak diiringin lagu kan, cuma nenek saya nyanyi itu, kayak orang kesurupan gitu bang lah. Terus setelah agak lama ini nenek saya kenapa gitu, saya takut kan, merinding bang situasi kayak gitu. Nah, terus agak lama, ayo ikut nenek, kata nenek. Kemana? Saya awalnya nggak mau, saya mau ikut abang gue lah, kata saya mau ikut kakek saja, kata saya. Nah, tapi si nenek narik saya gimana lagi kan, nggak enakan juga bang. Nah, saya ikut kan, saya dimandiin lagi tuh bang, sambil dibaca-bacain kayak kalimat Jawa gitu kan sama nenek saya. Nah, mungkin mantra ya bang, bukan? kurang tahu juga sih bang, kayak kalau bisa disebut mantra sih mantra kayaknya, tapi saya kurang tahu juga. Dibacain lagi, dimandiin lagi, terus nggak ada kejanggalan juga sih, masih biasa-biasa aja, nggak ada kayak istilah serem gitu. Waktu itu nenek jelasin tuh bang ke saya, jadi mengenai sumber itu jelasin. Jadi katanya sumber itu tuh udah ada sejak dulu, sejak dari bapak kakek nenek saya juga sumber itu udah ada, dan tetap seperti itu, tetap rapi, tetap apa. Dan saya jelasin juga tuh yang saya alamin kebelakangan ini kan. Jadi saya ngelihat nenek di sumur, terus jadi kayak sosok hantu Belanda kayak gitu kan, merangkang jalannya kayak gitu. Si nenek cuma tersenyum pas saya ceritain hal itu. Si nenek, singkat cerita udah malam nih bang, saya di kamar kan ya, soalnya nggak ada aktivitas lagi sih di kampung nenek. Hening bang ya. Hening, soalnya jauh dari keramaian juga. Udah di kamar, saya pandengin terus itu sumber. Berarti tuh di kamar view-nya langsung Iya, sumur tuh. jendela kebuka langsung sumur, belakang rumah. Kamar saya paling belakang, jadi itu kamar mandi, kamar saya kebun, langsung sumur itu. Nah, saya pandengin terus, bikin saya penasaran bang sumur. Nah, selang berapa menit lah, tiba-tiba suasana kayak jadi dingin gitu. Nggak tahu karena jendela dibuka, ininya masuk kan anginnya, nggak tahu apa kan, saya nggak mikir ke situ, soalnya saya lebih ke penasaran. Kok jadi agak dinginnya beda gitu sama dingin angin tuh, merinding juga saya pas itu. Saya tutupkan, saya tidur lagi. Saya kebangun tuh pas jam 2.
Pas jam 2 saya kebangun, saya lihat kayak ada yang main gamelan bang, gamelan Jawa tuh, sambil nyanyi Jawa lah, Jawa kuno, tapi saya nggak ngerti artinya. Tapi kelihatan sosoknya. Enggak ada. Oh, berupa suara. Iya, berupa suara. Saya juga nganggapnya ya mungkin apalah, mungkin ada orang hajatan atau tetangga lagi. Tapi padahal tetangga jauh sih, agak jauh. Cuma saya nggak mikir ke situ pas itu. Nah, besoknya abang saya pergi lagi tuh sama kakek saya. Saya diajak ke sumur tuh kan emangnya. Nah, dimandiin lagi sambil dibaca-bacain kayak gitu lagi, dibacain mantra kayak gitu. Saya makin hari makin aneh gitu. Kenapa sih nenek saya kayak seperti ini? Tapi dia nggak menceritakan tujuannya apa. Nah, setelah saya dimandiin, nggak ada kejanggalan juga sih pas itu. Tapi cukup serem juga buat saya. Nah, saya udah tuh, dan sore abang saya balik sama kakek saya bawa sembako buat dimasakan. Pas itu dimasak bareng-bareng, terus makan bareng-bareng. Selesai makan, saya kan masuk kamar lagi seperti hari-hari biasanya kayak gitu. Sebenarnya saya di kampung bang, nggak ada aktivitas yang lain lah. Sekitar rumah aja. Mainnya kayak gitu, berlibur di rumah nenek, kakek, lingkungan itu terus. Saya masukkan ke kamar. Pas itu saya nggak bisa tidur karena malah saya pengen balik pas itu bang, pengen pulang ke rumah, saking kayak seremnya gitu. Nggak nyaman banget pas itu. Nah, selang singkat cerita, saya kan coba untuk tidur tuh, tapi nggak bisa. Di otak saya tuh, di pikiran saya itu tengok sumber itu kayak gitu terus. Seakan-akan ada bisikan tuh. Saya merem, saya pun tetap nggak bisa bang, tetap nggak bisa. Sampai jam menunjukkan jam 11 pukul 45, saya tetap nggak bisa tidur. Padahal orang rumah yang lain udah pada tidur, udah hening lah, udah sepi banget. Nah, saya coba penasaran dan membaringkan diri kan. Nah, saya buka jendela, saya tengokin sumur itu. Selang berapa menit lah, berapa lama, tiba-tiba dingin lagi. Seperti yang waktu itu dingin, tapi bedanya di sini ada angin yang kenceng gitu tuh. Nah, terus pas angin kenceng, keluar lagi tuh suara gamelan itu. Suara gamelan diiringi nyanyi sama seperti nenek yang waktu nyanyiin tadi pagi. Nyanyi. Saya takut kan bang, tapi saya penasaran apa sih gitu. Saya tengokin tuh. Nah, saya coba memberanikan diri lah pas itu. Oke. Terus ternyata ada nenek gitu. Di sumur ada nenek saya. Nah, saya mencoba, saya juga D5 pas itu bang, deketin apa tetap di kamar gitu, apa lanjut tidur. Tapi kalau mikir saya, kalau saya di kamar tetap nggak bisa tidur karena kepikiran terus sih. Kedengeran juga, takut juga, serem juga, intinya terjebak. Dan saya coba bangunin abang saya kan ya, karena suasana udah nggak enak banget. Yang tadinya mau liburan fun gitu, jadi kayak serem gitu kan. Saya mencoba kedua abang saya mau pulang pokoknya pas gitu. Nah, saya gedung kamar abang saya kan. Nah, abang saya nggak ada di kamarnya. Terus saya ke kakek saya nggak ada di kamarnya. Aneh, kayak rumah itu seakan ada saya sama nenek saya. Nggak tahu pada kemana, intinya nggak ada. Saya nyari ke ruang itu, dan saya balik lagi otomatis spontan ke kamar kan bang. Balik lagi karena saking takutnya. Nah, saya ke kamar, dan niatnya saya juga kalau ini mau keluar rumah. Cuma kan yang namanya di kampung kan sepi bang. Orang rumah juga nggak ada yang duduk di teras gitu atau ngopi-ngopi gitu. Warung juga kan nggak ada, rata-rata nggak nyampe malam atau warung gitu. Saya balik lagi ke kamar, jendela saya masih kebuka kan pas itu, tapi suara udah nggak ada dan udah kondusif lah. Suara yang Jawa kuno gitu, yang gamelan udah nggak ada, udah kondusif. Nah,
saya tutup jendela, terus saya mau lanjut tidur, tiba-tiba jendela kebuka lagi bang. Nah, saya tutup lagi, kebuka lagi 3 kali gitu. Wah, saya mencoba beranikan diri lah. Saya tengok dulu sebentar gitu, saya liatin, terus liatin, tiba-tiba angin semua campur aduk di situ. Jadi nggak kan yang awal berturut-turut tuh, dari angin dulu, dari dingin dulu, suasana dingin, angin itu semuanya langsung brek bang, langsung seakan-akan jadi satu. Pas itu ada semuanya. Nah, tiba-tiba gak lama nenek saya ke sumur ke situ. Nenek saya lagi duduk sambil nyanyi, sambil kayak nari-nari kayak gitu. Saya nggak tahu apa maksudnya. Saya mencoba untuk deketin. Pas itu saya keluar dari pintu belakang rumah, saya deketin sumur itu. Pas saya nanya, nenek, dia jawab saya pakai bahasa Jawa, kan saya nggak ngerti bang, pakai bahasa Jawa. Katanya, nenek kenapa? Kata saya kayak orang kesurupan aja gitu lah. Nah, tiba-tiba nenek kayak mau masuk ke sumur itu, ke lubang sumur itu bang. Nah, kan saya mau narik juga bingung kan, gimana ini nenek saya apa bukan. Nah, abang sebelumnya nggak ngecek kamar nenek ada enggak gitu? Kan saya pikirnya itu nenek pas itu, jadi saya nggak sempet ini. Nah, itu masuk ke sumur itu saya coba narik, tapi kayak mau tarik apa enggak nih, kayak bingung gitu, bimbang, serem, campur aduk pikiran saya pas di situ. Nah, saya cemplung tuh ke situ, ke sumur, sampai kedengar suara banyak cemplung. Terus saya bingung kan gitu, masuk ke rumah nggak ada siapa-siapa, di sini juga serem, jadi kudu gimana gitu apa sih itu. Nah, selang berapa detik yang keluar bukan nenek bang, tapi kayak sosok cewek, kayak kulitnya putih kayak Belanda, kayak ini, kayak hantu noni Belanda gitu. Keluar berdarah semua ini, berdarah semua, tapi jalannya kayak gini bang, merangkang gitu. Spontan dong saya kabur dong bang, lihat kayak gitu saya kabur ke rumah, dan saya masuk ke kamar, saya tutupin semua, dan niatnya mau keluar dari rumah itu. Pas mau keluar, tapi tiba-tiba kakek di depan rumah, di ruang tamu. Ada apa kata kakek? Kamu kayak aku kayak orang kepanikan kayak gitu kan. Saya nanya kayak di situ kan saya ada kayak ada orang Belanda tapi udah jadi hantu kayak gitu, berumuran darah kayak. Terus mana ada, kata kakek. Kayak jawabnya biasa aja sih kakek saya, abang saya. Nah pas itu nenek juga keluar dari kamarnya, yang ternyata saya tadi lihat ada di sumur, ternyata ada di kamar sebenarnya. Nah jadi ya saya pemikiran yang tadi itu sih, nah nenek kata saya, tapi saya bingung juga mau jelasin nenek di belakang juga kan ini udah ada di sini kata, dan udah jelas-jelas yang tadi di belakang bukan nenek. Nah nenek nanya tuh, ada apa Tonde kayak gitu, pakai ya logat-logat Jawa kayak gitu. Terus saya bingung kan, udah jauh gak nih, sambil saya ketakutan kan gak nih. Terus nenek balik lagi tuh. Ya pas itu saya nggak bisa tidur lah, tetap ngobrol-ngobrol sama kakek saya. Itu kira-kira jam berapa tuh bang? Pas itu jam, nggak lihat jam sih, intinya udah di atas jam 12 pas itu. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama kakek. Itu kayak nggak bahas mengenai sumber itu tuh, lebih kayak ngebahas gimana keadaan keluarga saya di rumah ayah bapak gitu. Berarti kakek seolah-olah menutupi lah. Iya, nggak tahu menutupi apa, emang nggak tahu sih, kakek nggak tahu. Abang saya juga kayak gitu, sama kayak kakek. Nah saya ngobrol dan akhirnya saya sampai nggak terasa sampai jam 5 tuh biasa. Kakek saya sholat kan, saya sholat bu. Terus saya tidurnya di depan bang, pasti di ruang tamu, nggak berani.
saya ngobrol kan sama abang saya yang saya alamin beberapa hari di situ kan. Tapi kayak ya itu nggak ada keanehan abang saya di rumah itu, Biasa aja. biasa aja gitu ya. Saya juga bingung dan saya pokoknya mau pulang lah intinya, udah nggak nyaman banget kayak gitu. Jadi saya sama kakek saya nggak begitu deket. Saya pas di rumah itu saya beraktivitas sama nenek saya. Nah, Doni mau pulang aja lah, buru-buru amat kata si nenek bilang gitu. Terus ya nah kata saya mau ngomong gak nyaman di rumah juga nggak enak kan ya sama nenek gitu. Jadi saya seakan-akan pulang tanpa alasan namanya. Terus udah nanti kata nenek kayak gitu, masih banyak hal yang harus kamu tahu kata nenek gitu. Hal apa nek kata saya. Waktu itu nenek jelasin tuh bang ke saya, jadi mengenai sumber itu jelasin. Jadi katanya sumber itu tuh udah ada sejak dulu, sejak dari bapak kakek nenek saya juga sumber itu udah ada dan tetap seperti itu, tetap rapi, tetap apa. Dan saya jelasin juga tuh yang saya alamin kebelakangan ini kan. Jadi saya ngelihat nenek di sumur terus jadi kayak sosok hantu Belanda kayak gitu kan, merangkang jalannya kayak gitu. Si nenek cuma tersenyum pas itu, pas saya ceritain hal itu si nenek. Nah pas itu nenek jelasin tuh, ceritain gimana asal-usulnya tuh sumber itu. Tapi kalau asal-usul mungkin nggak terlalu detail ya. Jadi, pas saya lahir gitu, pas saya lahir, nah saya tuh selalu didatengin oleh makhluk itu setiap malam. Nah dan yang tahu ibu saya yang di rumah sama nenek. Nah tapi pas ditelepon saya nggak tertarik, nggak mau nyeritain ke ibu saya. Dikira saya, ibu saya nggak ada sangkut pautnya, soalnya kan yang dari keluarga nenek kan ayah pasti. Nah jadi makhluk sosok itu, hantu Belanda itu selalu datangin ke saya. Dan nenek bilang gitu, si hantu itu tertarik sama kamu katanya gitu. Saya merinding dong pas itu. Jadi saya harus gimana nih kata saya. Abang saya saya suruh ini pulang, katanya masih 2 hari lagi. Nenek jawab lagi, nenek cuma butuh 3 hari lagi kamu di sini katanya gitu, 3 hari lagi. Singkat cerita nenek ceritain lagi, emang kenapa nek bisa tertarik sama saya kata saya gitu. Terus jadi si hantu itu dulunya sempet kehilangan anak bang. Nah nggak tahu anaknya gimana ya, nggak tahu keguguran apa di masa hidupnya dulu itu. Yang jelas pas dia udah jadi hantu kayak gitu, dia tertariknya sama saya kata nenek kayak gitu. Jadi seolah-olah ingin mendekatin saya terus. Pas itu juga saya spontan kaget dong. Saya pokoknya pikiran saya pengen balik gitu. Terus saya nanya, kenapa nenek selalu mandiin saya dengan baca kalimat Jawa kayak gitu. Nah nenek jawab lagi tuh, nenek membacain kayak gitu supaya ada istilah perdamaian lah antara saya dan itu, kayak seakan-akan kayak damai gitu. Jadi nenek tuh penghalang, intinya penghalang buat saya diambil sama itu. Jadi dari kecil tuh saya mau diambil bang sama si hantu tersebut tuh, si hantu Belanda itu. Cuma ada nenek yang ngawasin. Sampai saat ini pun dia tidak bisa ya karena ada nenek sebenarnya. Nah, terus saya ke belakang sama nenek
ke sumur tersebut, saya dimandiin lagi, dimandiin sambil dibaca-baca. Gak ada kejadian aneh di situ. Abang saya balik, kakek saya balik, dan saya tidur biasa. Lanjut ke hari ke-7 kan, singkat cerita hari ke-7 saya pagi ngomong sama abang saya, pokoknya harus pulang gitu. Kata saya nggak mau di sini lagi. Ya udah, ini saya ceritain gitu, ceritain gimana yang nenek ceritain tuh, saya diam-diam ceritain ke kakak saya, ke abang saya gitu. Saya ceritain. Responnya gimana tuh abangnya? Abangnya langsung ngomong ke nenek. Tapi nenek tidak mengakui ini, tidak mengakui bahwa si nenek cerita. Iya, tidak mengakui ini pernah cerita. Nah, pada hari ke-7 saya bilang kan ke abang saya, yang saya rasain bilang lagi tuh, siapa tahu percaya kan ya, dan mau pulang gitu. Udah gak nyaman banget soalnya di situ. Saya ceritain apa yang nenek ceritain ke abang saya. Nah, pas itu juga abang saya juga langsung datengin ini, langsung ke nenek, langsung nyeritain juga apa yang saya rasakan. Tapi seolah-olah di situ nenek kayak nggak ngerasa ceritain tuh, kayak nggak, itu mah cuma halusinasi kayak gitulah, halusinasi saya sendiri gitu. Terus kan abang saya juga acuh gitu ngedenger nenek omongan kayak gitu. Kakek juga sama, padahal ada di situ, kayak biasa aja. Emang yang tahu kayaknya cuma nenek sama ibu saya sih tentang sumur tersebut gimana. Berarti abangnya Bang Doni ini nggak ada ngalamin apa-apa selama di rumah nenek? Ya, biasa, aktivitas seperti biasa. Aman-aman aja. Iya, aman-aman aja. Yang merasa janggal justru saya. Nah, saya juga bingung kenapa saya yang diincar gitu. Sementara kan ada abang saya yang duluan lahir gitu, nggak tahu kenapa saya yang diincar gitu. Terus pas itu kan acuh semua sih, yang abang saya terus kakek saya kayak biasa aja nanggepinnya. Si nenek juga nggak ngakuin bahwa ada kejadian tersebut kan ya. Nah, selang singkat cerita udah malam lagi, suara lagi tuh biasa bang, suara nyanyi kayak gitu. Suara nyanyi, dan yang itu lebih kencang bang, auranya juga lebih dapet pas itu, dingin campur aduk lah. Saya manastis dong pas itu. Terus tiba-tiba keluar di hadapan saya hantu tersebut. Saya dalam kamar? Iya, di dalam kamar langsung masuk. Pintu jendela terbuka, tiba-tiba lampu mati pas itu. Pokoknya saya takut, betul takut. Ngeri banget. Ngeri pokoknya pas itu. Saya takut, saya teriak dong pas itu. Saya teriak, tetap nggak ada yang dengar. Saya teriak, saya baca-baca yang saya bisa gitu, baca-baca menurut agama saya yang saya bisa gitu. Saya pas itu saya berada di pojokan kamar bang. Tapi dia nggak nyamperin saya bang, berdiri biasa. Cuma nampakin aja gitu. Tiba-tiba dia merangkang deketin saya kayak gitu. Nah, terus pas saya teriak yang kedua kalinya, si nenek buka pintu tuh bang. Datang nenek, si nenek terus kayak ngomong pakai bahasa Jawa kayak gitu ke hantu tersebut. Gak lama hilang begitu aja ngilang. Saya itu kan, nek saya nggak mau tidur di sini lah, kata saya mau tidur di depan aja. Terus nenek jawab, enggak, pasti aman, ini udah aman. Nggak tahu aman selamanya, nggak tahu aman saat padahal ya. Tapi sampai sekarang abang masih ada kepikiran sih masih, tapi kalau ganggu sih enggak. Kepikiran sih masih. Sekarang kan kalau di sini sih berarti aman-aman aja. Aman kalau di sini. Kalau kejadian kayak gitu berarti kalau berkunjung ke rumah. Iya itu. Sampai sekarang pun saya nggak berkunjung lagi bang. Saya nggak berkunjung lagi.
sampai sekarang pun karena ya itu. Ya. Meskipun kalau hari raya sekeluarga tuh pada ke sana ke Jawa, dan saya rela-rela nggak ikut karena ada kejadian itu. Tapi pas kalau saya di rumah kan keluarga saya ke sana. Nah, terus saya balik lagi ke sana, emang nggak ada cerita apa-apa. Nenek pun nggak ceritain, biasa aja gitu. Dan bapak saya pun nggak curiga, ibu saya juga sama. Padahal kan kata si nenek yang tahu hanya nenek sama ibu saya, tetap nggak curiga, biasa aja gitu. Seakan-akan seolah-olah ini tuh terjadi pas saya di sana, gitu. Terus nenek bilang tuh, udah Dok, tidur, nenek mau tidur, mau lanjut tidur kayak gitu. Saya tidur dan saya biasa aja gitu, tidur nyenyak sampai pagi. Nah, pas sore hari ke-8, kakak saya aneh, kayak kenapa sih setiap hari saya selalu ditinggal sama nenek saya berdua gitu. Kenapa kakek saya selalu ada keperluan dan abang saya selalu ada keperluan, kenapa gitu. Saya kan bertanya kayak ini kan, terus bertanya ke kakak saya kan, kenapa sih selalu ada keperluan dan tidak mengajak saya, kata saya. Dan kakak saya cuma bilang, ya kakak ada keperluan pribadi gitu, kayak nggak kayak acara nikahan kayak gitu kan, nggak tahu. Yang jelas kakek saya nggak ajak saya keluar, seakan-akan saya suruh tetap di rumah itu, di rumah nenek dan sama nenek juga berdua. Terus kakak saya pergi tuh. Anehnya ya, aneh juga nggak sih bang, saya kakak saya sering pergi keperluan ataupun kemana, kakek saya pergi, saya nggak diajakin, seakan-akan saya suruh tetap di rumah itu bersama nenek. Nah, terus kan si kakak saya pergi lagi tuh, entah mau kemana, jawabnya mau ada keperluan gitu. Kakek saya juga sama, aneh banget, setiap hari loh bang, hampir setiap hari lah. Pas hari ketiga aja tuh pernah kumpul bareng di situ, selebihnya kayak sibuk banget gitu. Seribunya hari-hari ke-5, 6, 7 sampai sekarang hari ke-7 pun keluar lagi. Si kakak sama kakek keluar rumah, saya berdua. Selang habis asar jam 4-an, saya dibawa mainnya ke belakang, ke sumur itu. Nah, saya dimandiin seperti biasa, dibaca-bacain kayak gitu, mantra-mantra nggak tahu kayak gitu. Nah, terus si nenek besok jadi balik, katanya. Ya nek, jadi balik, liburan sekolah juga mau ini sih, mau usai juga, kata saya gitu. Ya udah, ini nenek mandiin Doni terakhir kali ya ini. Terus selebihnya nenek meminta supaya 5 tahun sekali kesini, 5 tahun sekali. Dan sekarang baru 4 tahun kan, nggak tahu tahun depan ke situ lagi apa enggak. Tapi kayaknya sih coba aja ke situ, kan amanat juga sama nenek saya. Tapi neneknya sampai sekarang masih ada? Masih ada, nenek masih sehat. Nah, dimandiin tuh, terus berpesan kayak gitu, 5 tahun suruh ke situ. Ini nenek mandiin terakhir, nanti nenek kasih baca-bacaannya supaya 5 tahun ke depan lagi kamu nggak dimandiin nenek, tapi kamu mandi sendiri. Terus saya tanya dong, sampai kapan nih saya harus seperti ini? Jadi kayak saya kan terbebani bang, kan baru kali ini juga dari umur saya dari kecil, apa kan nggak kayak gini. Pas saya liburan ke situ, pas saat itu juga saya dimandiin, dan tiba-tiba setiap 5 tahun ke depan saya harus ke situ lagi, harus mandi lagi kan. Kayak sebenarnya buat apa tuh mandi di situ? Nah, di sini nenek jelasin, sebenarnya mandi kayak gitu tuh buat ngalang ngantu itu, buat deketin saya. Nggak tahu sampai kapan juga, saya belum ada jawaban lagi. Soalnya saya nggak berani kesana lagi sih bang, takut kan, nggak berani kesana lagi. Nah, itu nenek mandiin tuh seperti biasa. Selesai, nenek duduk di samping saya, katanya udah jalanin aja, katanya gitu.
jalanin aja apa yang nenek amanatin, mandi di sini 5 tahun sekali, harus, pokoknya itu suatu kewajiban. Udah kayak apa itu kewajiban, dan saya jawab cuma iya doang. Iya nih, ntar Doni 5 tahun sekali kesini mandi. Kan nangis, tiba-tiba nangis dan meluk saya sambil bisikin, katanya sehat-sehat ya, nenek sayang sekali sama Doni. Saya juga heran bang, antara takut, heran, dan bimbang. Kenapa gitu, dan kenapa harus saya juga yang ini. Tapi itu nggak ada perjanjian apa sebelumnya sebenarnya sama makhluk itu, nggak pernah Nggak ada ada. perjanjian. Nggak ngejelasin intinya makhluk itu suka sama saya. Tapi kayak jadi tugas si makhluk itu suka sama saya. Nah si nenek tuh kayak menghalangin tuh buat hal yang tidak terjadi tuh, kayak dihalang sama nenek. Dan hanya nenek yang bisa, yang tahu juga. Dan besoknya saya pamit kan, salaman sama nenek, Doni balik, ntar kapan-kapan berkunjung lagi ke sini ya nek, kata saya gitu. Nek cuma ngasih pesan yang itu, yang 5 tahun suruh lagi. Dan sampai sekarang pun saya kepikiran apa tahun depan bakal ke situ lagi, mandi kayak gitu lagi ya. Kalau enggak kan takutnya ada resiko, ada kayak konsekuensinya gimana kalau saya nggak mandi lagi. Berarti abang nggak nanya kayak gitu benar? Kalau misalkan 5 tahun nggak ke sana? Enggak sih, nggak sempet, tapi kayaknya kesana lah, soalnya suatu amanat juga. Mungkin segitu aja ceritanya bang. Oke, terima kasih bang. Berarti niat liburan sekolah jadi wisata misteri bang ya? Sulit ya. Terima kasih bang Doni. Ya gitu kawan-kawan, cerita pengalaman horor dari bang Doni. Dan tak lupa juga saya minta dukungan teman-teman supaya saya semangat membuat konten ini. Dan teman-teman supaya subscribe, like, comment, and share. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.